setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya. Siap berarti. Jadi munaslup siapa? Lewat mekanisme partai, oke? Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita malam ini. Tadi kita udah masuk ke padat karya, padat modal, sehingga ada kesan bahwa pengangguran justru tambah banyak, bukan? Dan akibatnya kemelaratan juga semakin. Ini kesan umum ya. Tapi tadi udah dijawab bahwa itu tidak begitu faktanya. Karena ada juga yang modal yang masuk, investasi yang masuk. Tapi saya ingin nanya, walaupun tidak ikut diurus karena udah di tangan Menko Invest Maritim, Menko LBP, soal mobil listrik Tesla yang Elon Musk. Pak Jokowi udah sampai datang ke pabrik Elon Musk, menemui Elon Musk dan diterima langsung oleh si orang kaya itu. Tapi kita berharap dia nanam di pabrik mobil listrik itu di Indonesia. Ternyata dia nggak invest di sini, malah invest di Malaysia, bahkan India. Ini kenapa mereka nggak percaya? Padahal orang Indonesia itu lebih konsumennya dibanding Malaysia, nggak ada apa-apa ya Malaysia. Sini 270 juta. Ya bawa mobil di jalan, lihat aja itu tiap hari. Ini kira-kira apa kelemahan kita? Segencar itu kita punya lobby ya. Anwar Ibrahim nggak sampai ketemu sama Elon Musk, tapi Elon Musk masuknya di Malaysia. Kalau dia oke lah, dia punya populasi juga luar biasa. Ini kelemahan kita apa sebagai Menteri Invest melihatnya? Yang pertama Pak Karni, saya ingin mengatakan bahwa yang ditugaskan khusus untuk mengurus investasi Elon Musk, Tesla, itu adalah Menko saya, ya. Pak Luhut. Beliau itu adalah orang hebat yang punya hubungan jaringan yang sangat luar biasa. Apalagi di Amerika dan China, beliau punya hubungan itu. Dan waktu itu kami membagi kerja. Saya mengurus Foxconn dan LG. Pak Menko saya itu mengurus Tesla. Karena mungkin Bapak Presiden tahu bahwa satu tamatan Papua yang nggak jelas, jangankan urus Tesla, jalan Amerika aja nggak tahu. Nah, gitu kan. Kalau Pak Luhut kan hafal ya? Hafal, pernah sekolah di sana. Sampai itu gang-gangnya pun insya Allah tahu, dengan beliau punya kemampuan yang sangat luar biasa sekali. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan sedikit yang saya tahu sedikit itu adalah Menko saya Pak Luhut lagi berangkat sekarang ke Amerika, yang salah satu agendanya adalah memfollow up apa yang pernah dikomitmenkan waktu itu oleh Elon Musk. Dan mengurus investasi itu adalah sebelum berakhir tidak ada kata titik, selalu koma. Dan saya yakin dengan kemampuan Pak Luhut bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara dalam konteks lobby. Yang kedua, harus kita juga tahu bahwa market di Asia Tenggara, populasi di Asia Tenggara itu, Pak Bang Karni, 43% dari 600 juta lebih itu ada di Indonesia. Dan kelas menengah, pertumbuhan kelas menengah ke atas kita sangat tinggi sekali. Menurut saya, secara makroekonomi, negara kita itu adalah salah satu negara terbaik di dunia, di mana pertumbuhan kita di atas 5,3% di 2022. Kemudian inflasi kita sekarang di bawah 4%. Neraca perdagangan kita surplus 27 bulan berturut-turut, dengan neraca perdagangan kita, neraca bayar kita juga yang bisa terukur. Nah, terkait dengan
Malaysia. Yang saya tahu, dia tidak membangun industrinya di Malaysia, tapi dia membangun dealernya, distribusinya di Malaysia. Dealer. Jadi bukan pabrik mobilnya. Karena menurut saya akan lebih efisien dia bangun di Indonesia. Kenapa? Karena 40% komponen mobil listrik itu adalah baterai. Dan Malaysia nggak punya cadangan bahan baku sebaik Indonesia dalam konteks untuk mobil. Dan ingat Bang Karni, untuk industri baterai mobil, negara di Asia Tenggara pertama yang membangun dan akan berproduksi di tahun 2024 bulan Februari adalah Indonesia, LG di Kerawang. Jadi feeling saya, intuisi saya sebagai mantan pengusaha dan menteri investasi yang selalu berdiplomasi dengan negara-negara tersebut termasuk Asia Tenggara, rasanya sih insya Allah itu untuk manufakturnya akan dibangun di Indonesia. Jadi di Malaysia itu adalah dealernya, mendealernya. Artinya kalau mendealer ini doang yang terjadi, kita beli mobilnya lewat Malaysia. Malaysia, iya. Tapi kan kita nggak bodoh. Kita BYD kita dari Cina di sini. Kemudian Hyundai kita bangun. Kemarin saya dari China, Chery membangun juga di sini. Ford itu juga akan membangun. VW akan membangun ekosistem baterai mobil. Jadi investasi kita untuk ekosistem baterai mobil Bang Karni itu tidak hanya dimonopoli satu negara. VW akan bangun di Indonesia. Ford akan bangun di Indonesia. Foxconn akan bangun di Indonesia. Jadi katakanlah terjelek, katakanlah Tesla juga mau main-main, ya bukan berarti kita hidup hanya karena Tesla, Bang Karni. Kita harus punya pride, kita harus punya wibawa negara ini. Tapi kita harus maksimal. Dan sebagai wujud keseriusan pemerintah di bawah pimpinan Pak Jokowi, Pak Luhut diutus oleh Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, termasuk ke Amerika, yang insya Allah akan melakukan komunikasi dengan Tesla. Bulan ini. Oh sudah berangkat kalau tidak salah. Sudah berangkat. Jadi kayak pemerintah lebih melihat bahwa ini si Mas ini lebih strategi bisnis saja sebagai pedagang. Kalau saya melihat hanya dagang aja. Ya strategi lah atau taktik. Seolah-olah gak kepingin kita supaya apa yang dia minta. Saya selalu berpikir begini Bang Karni. Karena mungkin saya dari kampung ya. Ini cara berpikir yang di luar kelaziman. Kita itu merayu investor, tapi kita harus punya harga diri. Tangan kita itu cuma sampai segini. Kita hanya bisa memberikan tangan kita sampai segini. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh jatuh kita. Iya. Negara ini, negara yang merdeka, yang berdaulat. Kalau memang satu jalan tidak bisa, kita bikin jalan yang lain. Begitu. Ya tapi mungkin kita juga harus introspeksi. Apa kelemahan dari kita sampai kok dia nggak mau melirik kayak gitu. Yang berdiplomasi teknis itu Pak Luhut. Ya. Jadi mohon maaf, saya belum bisa menjawab secara detail karena saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan Elon Musk yang melakukan interaksi langsung dengan Pak Luhut karena itu perintah Bapak Presiden. Kalau saya kan tahu diri Bang Karni, nggak boleh mengomentari sesuatu yang saya tidak tahu secara pasti. Nanti Pak Menko saya, habis ini saya telepon, Pak Menko perintah Pak Karni, saya menanyakan, dan saya akan melaporkan kepada Pak Karni dalam kurun waktu 1x24 jam. Nggak, saya mendengar begini, bahwa kita itu infrastruktur untuk chargernya, kan itu bukan pom bensin kan, chargernya kan harus lagi ada apa? Ya. Pos-posnya lah. Ya. Nah, itu di Pulau Jawa ini hanya berapa biji katanya. Sementara di Malaysia itu udah ratusan dia punya. Sehingga kalau dia bangun di Indonesia, penjualannya tidak akan, walaupun populasinya lebih gede ya, tapi penjualannya tidak akan sebanyak di negara yang infrastrukturnya jauh lebih memadai. Dengar nggak? Itu salah satu yang bisa menjadi alternatif. Tapi di pikiran itu, alasan itu digugurkan dengan realitas di Indonesia, di mana kita ini punya, dia mau jual berapa ribu unit sih per tahun di Malaysia?
Paling tinggi 2.000, 3.000. Produksi kita mobil Hyundai, Ioniq itu puluhan ribu per tahun. Nggak ada masalah itu dengan charger. Bahkan orang antri sekarang 8 bulan belinya. Harganya lebih mahal daripada Tesla. Terkecuali kita punya belum ada. Saya sendiri pakai mobil listrik. Dan itu chargernya cukup di rumah. Lebih murah lagi. Kalau charger di rumah per kilo, kan mobil listrik itu per kilo kalau bensin itu 1 liter 12.400. Kalau di rumah itu chargernya per kilo itu hanya 2.400 rupiah. Kalau dia di pompa bensin atau di pompa yang disiapkan oleh PLN infrastruktur itu berurut permen SDM itu 5.600. Dan itu alatnya kan nggak susah Bang Karni. Jadi menurut saya mungkin ada benarnya apa yang disampaikan oleh Bang Karni, tapi ada fakta kemudian yang terbantahkan bahwa penjualan mobil Hyundai di Indonesia puluhan ribu per tahun, tapi tidak ada persoalan tuh dengan infrastruktur. Jadi nggak ada urusan baterai tadi lah. Ya, faktanya kita jualan terus. Sekarang kalau coba kita pesan di Hyundai, di pabrik Hyundai, inden 8 bulan. Harganya 800 juta, 700 sampai 800 juta lebih. Lebih mahal daripada Tesla. Tapi laku Bang Karni. Nggak ada orang bilang bahwa kami nggak punya cas-cas gitu. Agak menarik fenomena ini. Iya, fenomena. Mungkin ada 1-2 yang belum saya tahu, yang saya harus tanyakan kepada Menko saya. Taunya abis ini saya janji kepada Pak Karni, saya akan telepon Menko saya. Baik. Dari sisi investasi, kira-kira harapan kita ke depan bangsa ini, apa yang akan dilakukan Menteri Invest untuk lebih memajukan investasi? Bang Karni, cita-cita para founding father kita itu adalah bagaimana kesejahteraan Dan keadilan, kesetaraan, dan kemandirian. Dan itu yang didengungkan menjadi tagline tema-tema besar dari sejak kita SD sampai dengan selesai kuliah. Sampai saya jadi menteri, tagline-nya nggak pernah berubah. Setelah saya melihat bahwa tidak ada cara lain, salah satu instrumen untuk negara kita menjadi negara maju adalah lewat penciptaan nilai tambah. Kita nggak bisa lagi terus-menerus melakukan ekspor bahan baku. Bahwa sekarang kita menuju ke nikel, iya. Tapi ke depan, bahan sumber daya alam kita harus menguruk kepada hilirisasi. Contoh, gas. Kita impor metanol. Kita impor LPG. LPG kita impor 6 juta sampai 7 juta ton per tahun. Kemudian boksit. Tahun ini kita tutup ekspor boksit. Koper kita kemudian tutup. Harus bangun hilirisasi supaya orang nggak lagi ribut. Dan menteri dan presiden yang berani untuk menutup ekspor itu cuma Jokowi. Ya fair aja, terlepas orang mau setuju atau tidak setuju. Bagaimana Freeport sekarang dipaksa untuk harus membangun smelter di Surabaya, di Gresik. Dan sekarang industri sudah bangun 70%. Artinya apa yang saya mau sampaikan? Tidak ada negara di dunia ini yang dari negara berkembang menuju negara maju tanpa ada industrialisasi. Dan hilirisasi adalah kata kunci. Ke depan mimpi saya ingin bahwa penciptaan pertumbuhan kawasan-kawasan itu terjadi, kawasan pertumbuhan ekonomi baru terjadi, itu di daerah-daerah. Supaya Jakarta tidak menjadi sentra. Pemerataan dulu konsumsi, kan pertumbuhan ekonomi itu kan Bang Karni kontribusi paling besar itu adalah konsumsi, 53%. Investasi itu 30%. Ekspor impor spending pemerintah. Nah konsumsi Bang Karni waktu saya jadi ketua umum HIPMI, 60%, 60 sampai 65% itu di Pulau Jawa. Itulah tidak terjadi pemerataan. Iya. Itulah kenapa itu terjadi Bang Karni? Itu juga yang menimbulkan pemberontakan Yes. di daerah. Saya tahu betul bagaimana sakitnya kami orang di daerah. Saya kan di Papua Bang Karni. Bagaimana sekolah jalan kaki 4 kilo per hari. Karena nggak ada infrastruktur. Tapi presiden yang berani membangun infrastruktur secara masif itu Pak Jokowi. Dan hari ini pertumbuhan investasi yang adil merata di daerah itu karena infrastruktur. Jadi mimpi saya ke depan,
yang mungkin bisa penerusnya atau sekarang adalah desain besar tentang pembangunan investasi yang berkualitas dengan hilirisasi di semua aspek, tidak hanya di tambang, di oil and gas, di perikanan, di perkebunan. Ini mampu kita lakukan. Itu salah satu kata kunci Bang Karni untuk Indonesia menjadi negara maju. Apakah pikiran itu hanya halusinasi? Enggak, Bang Karni. Saya menemukan beberapa perkembangan negara lain. Inggris, Bang Karni, melarang ekspor wool abad ke-16. Itu untuk bahan baku tekstil. Dia bangun hilirisasi dan negaranya jadi hebat. China, tahun 80-an, dia mempergunakan TKDN-nya 80%. Industri boleh masuk, investasi boleh masuk, tapi TKDN 80%. Tujuannya apa? Industrialisasi, hilirisasi. Amerika pada abad 20, 19 dan 20, dia mempergunakan pajak impor 45-50%. Dan kemudian mereka ini menjadi negara-negara hebat. Jadi ada landasan teoritisnya. Dan itu telah kemarin disepakati di G20 dalam komunike bersama pada paragraf 37. Itulah kontribusi Kementerian Investasi kepada negara untuk bagaimana Indonesia juga dihargai agar pelarangan ekspor nikel kita tidak selalu dibawa di WTO. Dan selama ini belum ada konsensus itu, Bang Karni. Dan saya bersyukur diberikan kesempatan sekalipun alumni dari kampung bisa memberikan sedikit pikiran-pikiran besar untuk Indonesia dalam konteks global. Saya melihat mimpi Anda ini, saya juga teman baiknya Habibie zaman dulu. Mimpi Habibie. Maka Habibie nilai tambah selalu fokusnya. Dia loncat ke industri pesawat angkasa. Dia bilang kenapa itu kan high technology. Kita belum industri dasar, belum, kita baru industri ringan. Itu harus lewat industri dasar, industri menengah, baru high technology. Dia mau loncat ke situ agar yang di bawah ini ngikut menengah ini. Jadi maka orang bilang halusinasi. Jadi yang Anda bilang tadi, Anda juga dikira halusinasi sama orang bisa gitu. Tapi kayaknya kalau begini ceritanya, pelanjut Pak Jokowi harusnya Anda bukan yang lain. Maksud saya Ketua Golkar Tambah berat lagi S3 saya ini kalau begini. bukan minimal Ketua Golkar punya calon wakil presiden. Oke lah, presiden enggak, tapi calon wakil presiden. Namanya Bahlil. Pemirsa, kita rehat saja.